Sobat Cinta Fisika, kembali lagi bersama saya di channel Cinta Fisika. Pernah kebayang nggak kita membuat game pembelajaran interaktif bukan cuma seru, tapi juga bisa dikendalikan dengan menggunakan gerakan tangan, suara, dan lainnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menggabungkan AI dengan Scratch. Yang dimana kita di sini menggunakan Teachable Machine dan juga Scratch. Tujuannya agar membuat game pembelajaran interaktif kita menjadi lebih menarik dan juga seru. Bagaimana caranya? Yuk simak video berikut ini. Oke, pertama-tama kita harus membuka Google di laptop kita terlebih dahulu. Lalu kita cari Teachable Machine, kita tunggu, lalu muncul yang seperti pada video. Nah, setelah itu kita klik. Nah, ini muncul tampilan awal ketika kita membuka Teachable Machine-nya. Pada tampilan ini terdapat contoh penggunaan Teachable Machine. Nah, setelah itu kita harus mengklik Start. Setelah itu kita akan ditujukan pada tampilan seperti yang ada pada video. Nah, di sini ada 3 opsi untuk kita membuat project. Yang pertama ini ada opsi foto, audio, dan pose. Nah, pada kali ini kita akan memilih audio. Selanjutnya kita klik audio project. Nah, akan muncul tampilan seperti yang ada pada video. Nah, pada tampilan sampelnya itu ada background noise, tampilan kelas, training, dan review. Nah, untuk langkah pertama itu pada background noise, kita diminta untuk merekam selama 20 detik gangguan suara yang ada di sekitar kita, di mana dengan merekam background noise ini, Teachable Machine bisa belajar membedakan mana suara gangguan dan mana suara yang akan kita rekam atau suara sampel yang akan kita rekam. Selama kita merekam suara background noise ini, usahakan kondisi ruangan dan sekitar kita itu hening. Hindari suara bising seperti orang ngomong, musik, kendaraan, atau kipas yang keras. Setelah 20 detik, selanjutnya kita harus klik extract sample, di mana ini ada 20 sampel audio dari background noise. Selanjutnya, pada kelas 2, nah pada kelas 2 ini kita bisa mengganti judul kelas sampel yang akan kita rekam. Di mana judul pertama itu saya akan membuat maju dan yang kedua itu mundur. Oh ya teman-teman, untuk audio sampelnya itu kita bisa mengupload sampel audio yang telah kita inginkan dan juga secara langsung. Nah, pada kali ini saya akan mencoba sampelnya itu secara langsung. Untuk maju, saya mengucapkan kata maju. Setelah itu, kita harus klik extract sample. Nah, di sini kita harus mengumpulkan minimal 8 sampel audio atau juga bisa lebih. Selanjutnya, sampel yang kedua itu pada sampel mundur saya mengucapkan kata mundur selama 2 second atau 2 detik. Setelah itu, kembali seperti yang pertama tadi, kita harus mengekstrak sampelnya sebanyak 8 sampel itu minimum atau juga bisa lebih. Setelah sampel dan dataset yang kita inginkan itu lengkap, sekarang kita lanjutkan dengan melatih model sampai dengan selesai. Yang pertama kita harus klik training yang ada pada video, lalu kita tunggu sampai dengan tampilan outputnya keluar. Nah, setelah selesai, kita akan ditujukan tampilan seperti yang ada pada video. Nah, di tampilan output ini, kita bisa mencoba mengucapkan kata yang kita ucapkan pada sampel. Misalnya, kita mencoba mengucapkan kata maju. Nah, pada outputnya itu terdapat 100% atau grafiknya itu naik. Begitupun dengan kita mengucapkan kata mundur. Setelah data uji dan data latihnya selesai, selanjutnya kita akan mengekspor model. Kita klik ekspor model. Nah, pada ekspor model ini kita diarahkan untuk mengupload modelnya. Nah, di sini merupakan kelebihan dari machine learning Teachable Machine ini, kita tidak harus membuat codingan seperti yang ada pada tampilan video ini, ada JavaScript dan lainnya. Akan tetapi, kita di sini sudah diberikan
link yang siap pakai untuk kita sambungkan ke Scratch-nya. Ingat, setelah selesai ekspor, kita harus mengcopy link yang ada pada Tecknable mesin ini. Langkah selanjutnya, kita diminta untuk membuka tab baru, lalu mencari Scratch. Nah, setelah itu, klik yang paling atas. Nah, Scratch ini digunakan untuk membuat animasinya, yang mana kontrolnya tadi kita dari Tecknable mesin. Nah, selanjutnya ada tampilan seperti ini, bisa kita join atau start langsung untuk membuat projectnya. Kita tunggu. Oh ya, untuk membuka Scratch ini kita diusahakan mempunyai jaringan yang stabil ya teman-teman. Nah, setelah itu, ini merupakan tampilan awal pada Scratch-nya. Nah, untuk pemula, kita bisa menonton video tutorialnya yang ada pada Scratch-nya ini. Untuk video tutorialnya di sini disediakan banyak video tutorial ya teman-teman. Tetapi untuk video kali ini kita tidak menggunakan Scratch yang ini teman-teman. Nah, kita diarahkan untuk menggunakan Scratch yang modifikasi. Kita buka tab baru, selanjutnya ketik playground.rise.mit.edu. Nah, di sini tampilannya sama seperti Scratch yang tadi, tetapi pada video kali ini kan kita menghubungkannya dengan Tecknable mesin. Adapun langkah awal yang harus kita lakukan untuk membuat project kali ini itu kita harus mengklik extension pada pojok kiri bawah. Lalu kita pilih yang Tecknable mesinnya. Setelah itu kita harus meng-off-kan tampilan video atau kamera yang ada pada layar. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa mengganti animasinya ini sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara mengklik tong sampah atau hapus yang ada pada layar. Nah, sebelum kita mengganti animasinya, kita bisa mengganti backgroundnya atau mengubah backgroundnya. Nah, di sini terdapat banyak background. Setelah kita memilih background, langkah selanjutnya kita memilih animasinya tadi, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat banyak animasi. Untuk kali ini saya akan menggunakan animasi mobil. Kita bisa mencarinya langsung. Lalu kita pilih animasi sesuai dengan yang kita inginkan. Lanjut, setelah itu untuk mobilnya bisa kita atur size-nya. Nah, atau ukurannya. Bisa kita atur, misalnya di sini saya akan mengatur 70. Nah, mobilnya jadi kecil. Untuk posisi mobilnya juga kita bisa ubah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Selanjutnya, jika kita ingin membuat judul materi pada game interaktif kita klik sprite. Nah, di sini ada beberapa tampilan tadi, kita klik yang paling ujung. Nah, di sini isinya itu adalah abjad, teman-teman, seperti ini. Nah, ada A, B sampai Z. Nah, di sini saya akan membuat judul GLB. Kita cari dulu huruf G. Nah, setelah itu tunggu, nanti akan muncul langsung pada tampilan game yang akan kita buat. Nah, untuk judulnya ini juga kita bisa geser, kita kecilkan ukurannya. Pokoknya kita buat semenarik mungkin dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya tadi sudah G, sekarang kita cari huruf L. Nah, kita cari huruf L, lanjut lakukan seperti tadi secara berulang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah selesai, pada bagian block extension, tarik blok use model untuk from URL ke area coding. Nah, kita tarik, sebelum itu kita harus tarik blok yang bendera hijau, baru kita tarik from URL-nya. Nah, setelah
pertama kita tarik, lalu kita akan mengpaste link yang telah kita copy di teachable mesinnya. Kita copy, lalu kita tempelkan ke modelnya itu. Nah, setelah itu kita harus mengklik bendera hijau untuk memulai pemanggilan model. Nah, jika berhasil, extensionnya itu akan menampilkan kelas gestur yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, kita pergi ke block extension yang motion. Nah, kita cari yang guide 1 second, sumbu X dan sumbu Y. Setelah model aktif, blok when model detects atau kelas dapat digunakan. Nah, blok ini sudah menampilkan kelas-kelas yang telah kita buat sebelumnya. Dimana di sebelumnya tadi kita ada 3 kelas, yang mana background noise, kelas maju, dan kelas sampel mundur. Nah, untuk blok pertama ini kita harus menggunakan blok maju terlebih dahulu. Nah, pada bagian inilah kita dapat menghubungkan gestur penggunaan dengan gerakan sprite pada simulasi GLB. Nah, ini yang pertama kita harus menggerakkan mobilnya maju, lalu kita lihat sumbu X dan sumbu Y-nya. Kita ganti di blocks guide. Nah, untuk memperjelas arah geraknya, kita bisa menambahkan looks. Kita pilih blok yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya pertama memilih blok C, yang dimana teksnya itu bisa kita ganti. Nah, di sini saya akan menggantinya dengan mobil maju dengan kecepatan konstan. Nah, selanjutnya itu setelah kita membuat teks informasinya itu, kita bisa menambahkan lagi pada blok looks. Di sini saya menambahkan dengan things. Nah, ini saya ganti yang teks di bawah tadi, saya pindahkan ke atas. Di sini ada waktunya, teman-teman. Waktu teks informasi itu selama 2 detik. Nah, yang untuk look say-nya itu saya ganti jadi informasi rumus GLB, mana E sama dengan V kali T. Selanjutnya, agar teks informasi ini tidak timbul secara bersamaan, kita harus cari blok yang dikontrol. Kita tarik yang white dengan waktu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk yang kedua itu saat mobilnya mundur. Nah, secara langsung kita bisa dengan menduplikatkan yang blok pertama tadi, duplikatkan, lalu kita gerakkan mobilnya mundur. Setelah dirasa posisinya pas, kita melihat sumbu X dan sumbu Y-nya sesuai dengan tampilan yang ada pada video. Setelah semua dirasa selesai, simulasi gerak rules beraturan ini dapat kita jalankan dengan baik. Nah, pada tahap ini, sprite atau animasinya itu dapat bergerak secara real time sesuai dengan perintah kontrol audio, yang mana kita di sini menggunakan maju dan mundur. Ketika kita mengucapkan kata maju, mobilnya akan maju. Dan ketika kita mengucapkan kata mundur, mobilnya otomatis akan mundur. Sebelum itu, untuk yang dirasa belum sesuai dengan kebutuhan kita, kita dapat mengedit dan menghapusnya. Selanjutnya kita akan mencoba menggerakkan animasi ini dengan kontrol audio. Oh ya, teman-teman,
Untuk opsional, kita bisa menambahkan panah. Gunanya itu untuk menunjukkan arah mobil itu maju atau arah mobil itu mundur. Selanjutnya ke tahap akhir, itu mencoba simulasi game interaktif melalui kontrol audio. Perlu diingat teman-teman, untuk menjalankan Scratch ini usahakan jaringan kita stabil agar animasinya berjalan lancar. Pada kali ini sepertinya jaringan saya kurang stabil, jadi tampilannya agak delay. Maju, mundur. Nah, dari seluruh proses pembuatan simulasi GLB berbasis AI audio control menggunakan Teachable Machine dan Scratch, dapat disimpulkan bahwa media ini mampu menghadirkan visualisasi gerak yang lebih menarik dan mudah dipahami, sehingga siswa dapat melihat hubungan antara arah gerak dan perubahan posisi melalui pengalaman mengontrol simulasi secara nyata. Baik, itulah sekian video tutorial dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Cinta Fisika. Tetap semangat belajar, sampai jumpa.